Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi. Sepertinya sudah tuman. Transaksi janggal ratusan triliun tinggal kenangan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Utang jadi andalan. Tanah air pun digadaikan. Inilah negeri para bajingan. Yang modalnya hanyalah kebohongan. Dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan. Dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran. Karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Buzzer pun dikerahkan. Dan tak lama, kau juga akan jadi tahanan. Inilah negeri para bajingan, di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Negeri bajingan. Tidak usah pakai salam ya, karena kita pakai salam, pakai doa, lalu yang dibahas bajingan. Sebetulnya kita mengkritik siapapun dalam bentuk apapun, bentuk puisi atau apa, itu sah-sah saja. Tetapi atas nama apapun, etika itu tetap harus dijunjung di tempat yang paling tinggi. Karena itu yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kita mengenal akal, lalu mengenal ada etika. Tanpa menyebut nama pun, kalau kita sudah membawa sebuah negeri, ini kan berarti meliputi semua. Ya, kita sepakat tidak setuju dengan ketidakadilan, tidak setuju dengan sekelompok orang yang ingin berkuasa terus-menerus, tidak sepakat dengan hukum yang bisa dijual belikan. Semua orang tahu itu, ya, Saripah ya, tahu. Tetapi tetap saja pemilihan diksi bahasa itu penting. Apalagi seorang public figure. Kenapa tidak memilih bahasa yang lebih halus? Kritik boleh. Apalagi ini bau-baunya kok ke arah perubahan. Ini kok kalau kita boleh mentafsirkan secara bebas, ini kok arah-arahnya seperti ingin mengkampanyekan sesuatu untuk menggantikan sesuatu yang sebelumnya. Kenapa? Karena dalam perubahan rezim atau pergantian kekuasaan itu memang kadangkala penguasa sebelumnya itu masih berkoneksi dengan orang-orang yang akan naik. Lalu untuk memangkas itu kita celah-celah yang sebelumnya, lalu kita tampilkan satu harapan atau satu gambaran, saatnya kita berubah, saatnya ini yang baru. Lalu muncul siapa misalnya, nggak boleh begitu ya. Apalagi kalangan-kalangan tertentu yang dipanggil orang itu dengan sebutannya saja sudah bagus ya. Syarifah ya. Syarif itu kan orang yang mulia. Kalau perempuan syarifah, orang yang mulia, atau bisalah orang yang dimuliakan. Kalau diartikan sebagai maf'ul lah, sama dengan habibun yang dicintai, syarifun yang dimuliakan atau yang mulia ya, syarif atau syarif ya. Jadi sangat disayangkan harus ada narasi-narasi seperti itu. Bajingan, negeri bajingan diulang-ulang, negeri bajingan, seolah-olah semua orang di negeri ini busuk itu. Seolah-olah semua pejabat itu ya, kalau bicara negeri ini ya, misalnya ya. Tetapi karena bahasanya tidak menyebut, jadi orang bisa menginterpretasikan kemana-mana ya. Tetapi ya kita paham lah, tidak mungkin bicara tentang negeri Wakanda kan, mesti tentang negeri di mana orang itu tinggal, walaupun ya bisa aja berkilah. Maksud saya bukan Indonesia, iya ya silakan negeri Konoha lah, negeri apalah. Nggak ada satu negeri itu yang layak untuk disebut negerinya negeri bajingan. Artinya semua di situ, semua pejabatnya korup, semua yang mengkritik dibungkam. Semua yang kritik ditahan, terus semua isu pemerintahannya itu untuk menghegemoni rakyatnya itu diterapkan dengan cara buzzernya disebar di mana-mana. Enggak. Perilaku-perilaku seperti itu mungkin ada, tetapi apa layak itu lalu disematkan untuk mendeskripsikan sebuah negeri?
seolah-olah nggak ada baiknya sama sekali ya. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jangan dikaitkan ini dengan polemik nasab Ba'alawi, karena mungkin Syarifah ini minhum ya, sebagian dari Ba'alawi itu. Karena saya kira siapapun yang menarasikan narasi-narasi yang kasar itu mesti ditolak. Rocky Gerung itu banyak orang yang suka, tetapi ketika mengatakan bajingan-bajingan, kok seperti nggak ada bahasa yang lain gitu. Walaupun berkilah bajingan itu begini begitu, tapi tidak ya. Kita itu punya orf, kalau bahasa bajingan itu sudah buruk ya. Sudah tidak ada ikhtilaf, setidaknya secara orf ya. Walaupun bajing itu kan nama binatang, bajing itu kan binatang yang lompat-lompat itu kan. Tetapi kalau sudah bajingan, ini sudah menjadi bahasa yang buruk. Negeri ini banyak di situ orang-orang yang baik. Dari mulai pemimpin yang jujur ada, tidak mungkin semuanya busuk. Kalau satu negeri pemimpinnya semuanya busuk, tidak mungkin bertahan negeri itu, mesti hancur. Ya kenyataannya negeri kita masih bertahan. Koruptor ada, penegak hukum yang bisa dibeli mungkin ada. Tetapi saya meyakini mereka sebagai mayoritas aja enggak kok. Kok lalu dianggap seperti semua gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi ini zaman sudah mendekati pemilihan, sudah akan banyak isu-isu yang diangkat entah sebagai apa ya. Jadi sebagai public figure, sebagai orang-orang yang mungkin ketika berbicara itu diperhatikan banyak orang, mestinya lebih berhati-hati dalam memilih bahasa. Dan ketika orang tidak suka dengan puisi Anda, jangan dikait-kaitkan karena orang sedang bicara nasab Ba'alawi, karena nggak ada hubungannya. Justru kalau bicara nasab Ba'alawi, Anda ini di posisi orang yang mungkin menentang keras apa yang menjadi sesuatu yang mungkin diikuti oleh mayoritas mereka, yaitu perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan yang sama-sama syarif. Kenyataannya Anda akan keluar dari hukum itu. Artinya sudah ideal di bagian itu, setidaknya sudah bisa diterima oleh kebanyakan. Sudah tidak eksklusif lagi dalam persoalan itu. Tetapi puisi ini ketika diprotes oleh banyak orang mesti murni karena pemilihan bahasa dan sudut pandang yang mungkin entah apa maksudnya. Ya mungkin li tasydid ya, untuk memperkokoh, tetapi yang namanya bahasa itu kan memang istimal ya. Maka ada bahasa yang sederhana itu muradul kalami ala urfil mukhatab atau urfil mukhatib ya, satulah. Jadi orang berbicara itu harus sesuai dengan kebiasaan kita mendengar pembicaraan itu. Kita tidak akrab dengan bahasa-bahasa begitu, mau diperhalus seperti apapun, tidak bisa kita terima itu sebagai hal yang wajar. Jadi mohon kalau mau berpuisi, ya carilah puisi yang tidak seperti itu ya. Kritik tidak boleh mati, karena pemerintahan tanpa kritik itu tidak akan sehat. Mesti harus ada orang-orang yang mengkritik dengan tajam, tetapi harus beretika. Dari mulai memilih bahasanya, juga cara meletakkan momentumnya. Kalau mau mengkritik ya kritik, kalau mau mengkampanyekan sesuatu ya kampanyekan sesuatu ya. Jangan memanfaatkan momentum ya, biar kita itu tidak gaduh ya. Allahumma hadina